Mentari sore merayap pelan di langit Bandung, menebarkan warna jingga keemasan di atas atap-atap rumah sederhana. Di sebuah gang kecil, rumah kontrakan berukuran mungil berdiri dengan ket tembok yang mulai pudar. Disitulah Bima, Ratna, dan putri kecil mereka, Zahra, menata kehidupan keluarga kecil penuh cinta. Rumah kontrakan itu tidak besar, hanya terdiri dari 2 kamar, ruang tamu yang sekaligus berfungsi sebagai ruang keluarga, dan dapur sempit di belakang. Lantai keramiknya sudah banyak retakan, dan atap seng sering bocor bila hujan turun deras. Namun bagi Bima, rumah itu adalah istana. Tempat ia bisa melepas lelah setelah seharian bekerja, tempat ia disambut senyum lembut Ratna, dan tawa kecil Zahra yang selalu menenteramkan hati. "Abi, Zahra bikin bunga, cantik nggak?" Zahra dengan bangga menunjukkan lipatan kertas origami yang sudah agak kusut. Tangannya belepotan bekas krayon warna-warni. Bima tersenyum, menurunkan tubuhnya agar sejajar dengan mata anaknya. "Wah, cantik sekali. Zahra pintar ya. Bunga ini nanti Abi taruh di dompet biar selalu ingat sama Zahra." Anak kecil itu terkekeh senang, sementara Ratna yang memperhatikan dari dapur hanya bisa tersenyum. Adegan kecil itu sederhana, namun mampu membuat hatinya terasa penuh. Hari-hari keluarga itu berjalan dengan rutinitas yang sama. Pagi-pagi sekali Bima sudah berangkat kerja membawa truk ekspedisi. Perjalanan bisa seharian penuh, mengantar barang dari gudang ke berbagai kota sekitar Bandung. Ratna biasanya menyiapkan bekal sederhana, nasi, tempe orek, dan sambal kesukaan suaminya. Sementara Ratna menghabiskan hari dengan menjahit. Mesin jahit tua warisan ibunya berdengung hampir setiap hari, menjahit pakaian pesanan tetangga, gamis, seragam sekolah, kadang juga baju bayi. Upahnya memang tidak besar, tapi bisa menutup kebutuhan harian seperti lauk pauk dan jajan kecil Zahra. Meski begitu, Ratna sering merasa cemas. "Biaya kontrakan naik lagi tahun depan, Mas," katanya suatu malam sambil melipat baju yang baru kering. "Aku takut kalau kita nggak sanggup bayar." Bima menghentikan aktivitasnya menata perkakas kerja. Ia duduk mendekat, meraih tangan istrinya. "Aku tahu, Dik. Aku juga kepikiran. Tapi percayalah, rezeki itu selalu ada. Aku akan cari cara. Kita jalani saja pelan-pelan." Ratna mengangguk, meski matanya basah. Ia tahu suaminya selalu berusaha menenangkannya, tapi di hatinya tetap ada kekhawatiran. Mereka memang bahagia, tapi tidak bisa dipungkiri, uang selalu menjadi bayang-bayang yang mengintai. Malam itu, Bima pulang lebih larut dari biasanya. Hujan baru saja reda, meninggalkan udara dingin yang menusuk. Ratna menunggu di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di atas meja. Begitu Bima membuka pintu, tubuhnya basah oleh peluh, wajahnya lelah namun matanya tetap menyimpan kilau hangat. "Mas, telat sekali pulangnya. Ada apa di kantor?" tanya Ratna pelan, menyodorkan handuk kecil. Bima menghela napas panjang, duduk bersandar di kursi kayu yang sudah usang. "Aku tadi dipanggil atasan. Ada tawaran kerja tambahan. Sopir lintas kota, Dik. Upahnya lumayan besar. Tapi aku harus sering pergi jauh, bisa seminggu penuh nggak pulang." Ratna tertegun. Sambil menyiapkan teh, pikirannya berputar cepat. Tawaran itu memang terdengar menggiurkan. Dengan tambahan penghasilan, mungkin mereka bisa menabung untuk membeli rumah kecil. Atau setidaknya memperbaiki kondisi keuangan. Tapi konsekuensinya berat. Zahra pasti akan sering kehilangan kehadiran ayahnya. Dan ia sendiri. Ratna tak bisa membayangkan malam-malam tanpa Bima di sampingnya. "Kalau Mas ambil, berarti jarang di rumah dong," suaranya lirih. Bima menatap istrinya dengan mata penuh kebimbangan. "Iya, Dik. Aku juga bingung. Kalau aku nggak ambil, kita tetap begini-begini saja. Tapi kalau aku ambil, aku takut kamu sama Zahra kesepian."
Hening sejenak menyelimuti ruang kontrakan itu. Hanya suara tetesan air hujan dari talang bocor yang terdengar. Ratna menggenggam cangkir teh erat-erat, berusaha menenangkan hatinya. Dalam pikirannya, bayangan Zahra menangis mencari ayahnya terus muncul. Bayangan dirinya harus menjalani hari-hari panjang hanya ditemani mesin jahit tua. Namun di sisi lain, ada impian yang terus terpatri, punya rumah sendiri, hidup lebih layak, memberi masa depan lebih baik untuk Zahra. Akhirnya Ratna berkata lirih, "Aku nggak bisa jawab sekarang, Mas. Aku butuh waktu. Yang jelas, apapun keputusan Mas nanti, aku akan tetap mendukung. Asal jangan pernah lupa, rumah ini butuh Mas, bukan cuma uang Mas." Bima menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu betapa besar pengorbanan istrinya selama ini. Malam itu mereka berdua terdiam cukup lama, saling menggenggam tangan, seolah ingin memastikan bahwa apapun yang terjadi, mereka masih punya satu sama lain. Di kamar kecil, Zahra sudah terlelap sambil memeluk boneka kelincinya. Nafasnya teratur, wajahnya damai. Bima menatap anaknya itu dengan perasaan bercampur aduk. Aku harus kuat, batinnya. Demi mereka berdua, aku harus berani ambil risiko. Dan malam itu, tanpa suara, hati Bima mulai condong pada keputusan besar yang akan mengubah perjalanan hidup keluarganya. Keputusan akhirnya diambil. Dengan restu setengah hati dari Ratna, Bima menerima tawaran kerja sebagai sopir lintas kota. Atasan menjanjikan bayaran 2 kali lipat dari biasanya, ditambah uang lembur bila perjalanan melewati batas waktu. Bagi Bima, itu kesempatan yang terlalu berharga untuk dilewatkan. Hari-hari pun berubah. Jika sebelumnya Bima selalu pulang sore, kini ia sering tidak terlihat hingga berhari-hari. Kadang seminggu penuh baru kembali dengan tubuh lelah dan wajah kusut. Namun setiap kali pulang, ia selalu membawa senyum hangat, serta beberapa oleh-oleh kecil untuk Zahra. Permen dari minimarket, boneka kecil, atau sekadar balon warna-warni. Abi pulang, seru Bima setiap kali membuka pintu rumah. Zahra yang sedang bermain di ruang tamu langsung berlari dengan teriakan girang, "Abi!" Anak kecil itu memeluk erat kaki ayahnya, seolah tak ingin dilepaskan. Ratna hanya bisa tersenyum tipis dari dapur, hatinya campur aduk antara bahagia dan perih. Ia senang suaminya pulang, tapi sekaligus sadar bahwa kebersamaan mereka semakin jarang. Suatu malam, ketika Bima baru pulang dari perjalanan Jakarta-Bandung, Ratna memijat pundaknya yang kaku. "Mas, aku senang Mas kerja keras. Tapi aku juga takut Zahra kehilangan kehangatan ayahnya." Bima menggenggam tangan istrinya. "Aku tahu, Dik. Tapi aku janji, semua ini demi masa depan kita. Demi Zahra." Ratna mengangguk, meski hatinya tetap terasa kosong. Ada sesuatu yang mulai hilang, bukan harta benda, tapi kebersamaan yang dulu membuat mereka begitu kuat. Hari-hari Ratna semakin sepi. Mesin jahitnya tetap berdengung, tapi suaranya kini terdengar lebih sunyi. Kadang ia termenung di depan kain yang setengah jadi, pikirannya melayang. Ada kalanya ia merasa iri pada para tetangga yang setiap sore bisa duduk bersama suami di teras rumah. "Ratna, suamimu kok jarang kelihatannya?" tanya Bu Rini, tetangga sebelah, suatu sore. "Kerja, Bu. Sekarang sering keluar kota," jawab Ratna singkat, sambil pura-pura tersenyum. Di malam hari, ketika Zahra sudah tidur, Ratna sering duduk sendiri di ruang tamu. Televisi menyala dengan suara pelan, tapi pikirannya jauh. Ia merindukan obrolan ringan dengan Bima, canda gurau sebelum tidur, dan rasa aman saat suaminya ada di rumah. Sekarang, yang tersisa hanya kesepian. Di sisi lain, Bima pun menghadapi cobaan berat. Perjalanan lintas kota tidak mudah. Jalanan panjang, kemacetan, cuaca buruk, hingga rasa kantuk yang terus menyerang. Tapi ada satu hal lain yang diam-diam mengganggu hatinya, sosok rekan kerja barunya, Dina.
Dina adalah staf administrasi di kantor ekspedisi yang sering mengurus keberangkatan sopir. Perempuan itu ramah, pandai bicara, dan selalu tersenyum hangat. Setiap kali Bima datang untuk mengambil surat jalan, Dina menyapanya dengan perhatian. "Mas Bima, jangan lupa sarapan dulu sebelum berangkat. Jalan jauh butuh tenaga," ucap Dina suatu pagi sambil menyodorkan sebotol air mineral. Bima terkekeh canggung. "Iya, terima kasih. Saya biasa bawa bekal dari rumah." Awalnya, Bima menganggap itu hanya bentuk kebaikan biasa. Namun seiring waktu, perhatian Dina semakin terasa personal. Kadang ia mengirim pesan singkat di malam hari, "Mas, hati-hati di jalannya. Jangan terlalu capek." Atau, "Jangan lupa makan. Aku khawatir." Pesan-pesan itu sebenarnya sederhana, tapi cukup membuat hati Bima bergetar. Ia memang tidak berniat macam-macam, tapi di tengah rasa lelah dan sepi di perjalanan, perhatian seperti itu terasa berbeda. Suatu malam, Bima baru saja tertidur setelah perjalanan panjang. Ponselnya tergeletak di meja kecil samping kasur. Ratna yang sedang membereskan kamar tanpa sengaja melihat layar ponsel menyala, menampilkan sebuah pesan masuk. "Mas, udah sampai rumah? Semoga besok bisa istirahat cukup. Jangan sakit ya." Nama pengirim, Dina. Ratna tertegun. Jantungnya berdetak cepat. Siapa Dina? Kenapa bisa mengirim pesan dengan nada begitu akrab? Ia ingin membangunkan Bima dan menuntut penjelasan saat itu juga, tapi wajah lelah suaminya membuatnya mengurungkan niat. Ratna hanya duduk diam di tepi kasur, matanya panas menahan air mata. Sejak malam itu, hati Ratna dipenuhi tanda tanya. Ia mulai lebih sering memperhatikan ponsel Bima, meski tidak pernah benar-benar berani membuka. Setiap kali Bima mendapat pesan, Ratna berusaha menahan diri agar tidak terlihat cemburu. Namun, hatinya tidak bisa berbohong, ada rasa takut kehilangan yang semakin besar. Beberapa minggu kemudian, Ratna sedang menjemput Zahra dari TK. Saat melewati kantor ekspedisi tempat Bima bekerja, ia melihat pemandangannya membuat hatinya tercekat. Dari kejauhan, terlihat Bima keluar dari kantor sambil membawa berkas. Di sampingnya berjalan seorang perempuan berkerudung rapi dengan wajah manis, Dina. Mereka tampak akrab, berbincang sambil tertawa kecil. Ratna menahan langkahnya. Ia ingin menyapa, tapi kakinya terasa berat. Hatinya sakit melihat kedekatan itu. Sambil menggenggam erat tangan Zahra, Ratna memilih berbalik arah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Di perjalanan pulang, Zahra bertanya polos, "Bunda kenapa?" Matanya kok merah. Ratna mengusap cepat pipinya. "Nggak apa-apa, Nak. Bunda cuma kecapean." Namun jauh di dalam hatinya, Ratna merasa badai sedang bersiap menghantam rumah tangga mereka. Hujan deras mengguyur Bandung malam itu. Suara air yang menetes dari atap seng kontrakan terdengar berulang-ulang, seolah ikut menambah berat suasana hati Ratna. Sejak siang tadi pikirannya terus dihantui bayangan Bima bersama Dina. Senyum mereka, tawa kecil di antara percakapan, semua seperti duri yang menusuk dadanya. Bima pulang lebih larut dari biasanya. Tubuhnya basah kuyup meski sudah memakai jas hujan. Zahra yang sudah terlelap tak sempat menyambut ayahnya. Ratna, yang sejak tadi menunggu di ruang tamu, langsung menyodorkan handuk tanpa banyak bicara. "Capek banget, Dik. Jalanan banjir, macet parah," ujar Bima sambil mengeringkan rambutnya. Ratna hanya mengangguk singkat. Wajahnya dingin. Bima merasakan ada sesuatu yang berbeda, tapi memilih diam dulu. Ia tahu istrinya pandai menyimpan perasaan, dan biasanya akan terbuka setelah tenang. Namun malam ini, kesabaran Ratna sudah habis. "Mas," suaranya lirih, hampir tenggelam oleh suara hujan. "Siapa Dina itu?" Bima terkejut, handuk di tangannya terhenti. "Dina, jangan pura-pura nggak tahu.
Aku lihat sendiri Mas jalan sama dia siang tadi. Dan beberapa kali aku lihat pesan masuk di ponsel Mas. Dia selalu perhatian sama Mas, lebih dari sekadar teman kerja. Jelaskan ke aku, Mas. Apa sebenarnya hubungan kalian? Suasana hening. Hanya suara gemuruh hujan di luar yang menemani. Bima menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kayu. Wajahnya terlihat kaku. Dik, dengarkan aku. Dina itu cuma teman kerja. Dia yang sering ngurus berkas perjalanan sopir. Memang dia perhatian, tapi aku nggak ada apa-apa sama dia. Demi Allah, aku nggak pernah mengkhianati kamu. Ratna menatapnya tajam. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa dia bisa kirim pesan seperti itu? Jangan sakit ya, aku khawatir. Mas pikir itu wajar? Apa Mas nggak sadar kalau itu bisa bikin aku terluka? Bima menunduk. Ia tahu Ratna benar. Pesan Dina memang terlalu jauh. Namun di sisi lain, ia merasa tidak pernah meladeni lebih dari sekadar basa-basi. Semua itu terjadi begitu saja, tanpa ia sadari. Aku minta maaf, Dik. Aku nggak pernah bermaksud menyakitimu. Kalau kamu mau, aku bisa jauhi Dina. Aku akan tegas ke dia. Yang jelas, di hatiku cuma ada kamu dan Zahra. Air mata Ratna menetes. Ia ingin percaya, tapi rasa sakit di hatinya masih terlalu besar. Aku cuma takut kehilangan, Mas. Aku sudah berkorban banyak untuk rumah tangga ini. Aku bisa tahan hidup susah, tapi aku nggak sanggup kalau harus kehilangan cinta Mas. Bima mendekat, menggenggam tangan istrinya. Kamu nggak akan kehilangan aku, Dik. Aku kerja keras semua ini demi kalian berdua. Jangan biarkan orang luar merusak rumah tangga kita. Namun meski kata-kata itu tulus, luka di hati Ratna tak serta-merta sembuh. Malam itu mereka tidur dalam diam, saling membelakangi. Bima menatap langit-langit dengan pikiran kacau, sementara Ratna terisak pelan di balik selimut. Sejak pertengkaran itu, suasana rumah berubah. Ratna lebih sering diam, hanya berbicara seperlunya. Bima berusaha mengajak bicara, tapi selalu terbentur dinding kebekuan. Zahra, yang peka meski masih kecil, sering bertanya polos, Abi sama Bunda kenapa? Kok nggak ketawa lagi kayak dulu? Pertanyaan itu menusuk hati keduanya. Mereka sadar, konflik ini sudah mulai memengaruhi buah hati mereka. Suatu malam, ketika Bima bersiap untuk perjalanan jauh ke Surabaya, Ratna tiba-tiba berkata, Mas, kalau memang Dina itu penting buat Mas, bilang saja. Aku nggak mau terus-terusan hidup dalam ketidakpastian. Bima menoleh, matanya merah menahan emosi. Astagfirullah, Dik. Kamu masih ragu sama aku? Aku ini kerja banting tulang demi kamu dan Zahra. Apa kurang bukti cintaku? Suasana kembali panas. Suara mereka meninggi, hingga membuat Zahra terbangun dan menangis ketakutan. Ratna segera memeluk anaknya, sementara Bima hanya bisa memukul meja dengan frustasi. Baiklah, katanya akhirnya. Kalau memang begitu, aku akan buktikan. Aku akan tegas ke Dina, aku nggak mau lagi ada yang ganggu rumah tangga kita. Tapi tolong, Dik, jangan ragukan aku lagi. Ratna menatapnya lama, lalu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma ingin kita kembali seperti dulu, Mas. Sederhana, tapi bahagia. Aku nggak butuh banyak uang kalau ternyata harus kehilangan kedamaian rumah ini. Esok harinya, Bima benar-benar menemui Dina. Dengan nada tegas namun sopan, ia mengatakan, Dina, aku minta kamu jangan lagi kirim pesan pribadi. Aku sudah berkeluarga, dan aku ingin menjaga rumah tangga aku. Kita cukup sebatas rekan kerja. Dina terdiam, wajahnya kaget. Mas, aku cuma perhatian. Aku nggak ada maksud buruk. Aku tahu. Tapi perhatianmu membuat istriku terluka.
Aku nggak bisa biarkan itu terjadi lagi. Dina mengangguk pelan, lalu berlalu tanpa banyak bicara. Hati Bima lega, meski ia tahu konsekuensinya. Suasana di tempat kerja mungkin tidak akan sama lagi. Malamnya, ia pulang lebih awal. Ratna yang sedang menjahit terkejut melihat suaminya di rumah. "Mas, kok cepat? Aku sudah bicarakan semuanya." Aku tegas ke Dina. "Aku nggak mau ada yang merusak rumah tangga kita," ucap Bima mantap. Air mata Ratna kembali jatuh. Kali ini bukan karena sakit, tapi lega. Ia memeluk suaminya erat-erat. "Terima kasih, Mas. Aku percaya sama Mas." Meski badai telah reda, mereka sadar bahwa luka tidak bisa sembuh seketika. Namun malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka tidur saling berpelukan, seolah ingin memastikan bahwa cinta mereka masih tetap utuh. Beberapa bulan berlalu sejak Bima menegaskan sikapnya pada Dina. Hubungan rumah tangganya dengan Ratna perlahan membaik. Mereka kembali sering tertawa bersama Zahra, meski sesekali bayangan pertengkaran dulu masih menyisakan luka kecil. Namun, badai rupanya belum benar-benar selesai. Suatu pagi, Bima berangkat kerja dengan wajah pucat. Ratna sempat menegur, "Mas, kalau nggak enak badan jangan dipaksa. Istirahat saja dulu di rumah." Namun Bima menggeleng. "Nggak apa-apa, Dik. Cuma capek. Perjalanan kemarin terlalu panjang." Ratna ingin memaksa, tapi ia tahu suaminya keras kepala. Ia hanya bisa berpesan, "Jaga diri baik-baik ya, Mas." Hari itu Bima mendapat tugas mengantar barang ke Semarang. Perjalanan panjang melewati jalan tol membuat kepalanya semakin pusing. Rasa kantuk menyerang, pandangannya berkunang-kunang. Saat berhenti di rest area, tubuhnya mendadak lemas. Rekan sesama sopir yang melihatnya panik dan segera membawanya ke klinik terdekat. Diagnosis awal, Bima mengalami kelelahan berat, tekanan darahnya turun drastis. Dokter menyarankan istirahat total minimal seminggu. Ratna mendapat telepon dari pihak kantor. "Bu, suami ibu pingsan di perjalanan. Sekarang sudah di klinik. Keadaannya stabil, tapi butuh istirahat penuh." Mendengar kabar itu, Ratna hampir menjatuhkan ponsel dari tangannya. Tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. "Ya Allah," ucapnya lirih. Ia segera menitipkan Zahra pada tetangga dan berangkat ke klinik dengan hati kalut. Ketika sampai, ia melihat Bima terbaring dengan wajah pucat. Air mata Ratna mengalir tanpa bisa ditahan. "Mas, kenapa maksa kerja sampai kayak gini?" Bima tersenyum lemah. "Aku cuma nggak mau kalian kekurangan, Dik." Ratna menggenggam tangannya erat-erat. "Aku lebih butuh mas sehat daripada uang banyak tapi mas nggak ada." Ucapan itu membuat hati Bima tergetar. Selama ini ia terlalu keras mengejar uang, sampai lupa bahwa keluarga tak hanya butuh materi, tapi juga kebersamaan dan kesehatan. Selama Bima sakit, Ratna harus memikul beban lebih berat. Ia mengurus rumah, mengurus Zahra, sekaligus menambah jam kerja menjahit agar ada pemasukan. Meski tubuhnya lelah, Ratna melakukannya dengan ikhlas. Tetangga-tetangga sempat mencibir, "Suaminya sakit, kok masih sempat kerja? Istri macam apa itu?" Ratna hanya tersenyum, menahan air mata. Ia tahu orang-orang tidak akan mengerti betapa kerasnya ia berjuang. Suatu malam, setelah Zahra tidur, Ratna duduk di samping Bima yang masih lemah. "Mas, jangan pikir kamu bebannya. Kita ini keluarga. Kalau salah satu jatuh, yang lain harus kuat menopang." Bima menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Aku beruntung punya kamu, Dik. Aku janji, setelah sembuh aku nggak akan kerja berlebihan lagi. Aku akan cari jalan lain." Namun kenyataan tak semudah janji. Sejak Bima sakit, penghasilan mereka menurun drastis. Tabungan menipis, kontrakan sudah menagih uang sewa,
sementara biaya sekolah Zahra menanti. Suatu sore, Ratna menerima surat peringatan dari pemilik kontrakan. Jika tidak membayar tepat waktu, mereka harus segera angkat kaki. Ratna menggenggam kertas itu erat-erat, dadanya sesak. Bima yang melihat wajah istrinya langsung tahu ada masalah. Surat apa itu, Dik? Ratna mencoba menyembunyikan, tapi akhirnya menyerah. Ini dari Pak Haji, pemilik kontrakan. Kita harus bayar sewa minggu ini. Aku nggak tahu harus cari uang dari mana, Mas. Bima terdiam lama. Hatinya hancur. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Kalau begini, mungkin aku harus jual motor. Tanpa motor aku bisa nebeng teman kerja, asal kalian nggak terusir dari rumah. Ratna menatapnya terkejut. Motor itu satu-satunya harta berharga mereka selain mesin jahit tua. Tapi melihat kesungguhan di wajah suaminya, ia tak kuasa menolak. Mas, kalau itu memang jalan satu-satunya, aku ikut saja. Yang penting kita masih bersama. Beberapa hari kemudian, Bima benar-benar menjual motornya. Uang hasil penjualan digunakan untuk membayar kontrakan dan sedikit untuk kebutuhan sehari-hari. Meski hati berat, mereka merasa lega. Di saat yang sama, sebuah kejutan datang. Seorang pelanggan Ratna, Bu Wati, yang sudah lama menjahit pakaian di rumahnya, tiba-tiba menawarkan kerjasama. Ratna, kamu jahitannya rapi. Kalau mau, aku bisa carikan lebih banyak pesanan. Aku punya kenalan yang sering bikin seragam sekolah. Kamu sanggup? Mata Ratna berbinar. Insya Allah, Bu. Sanggup. Terima kasih banyak. Kerja sama itu membuat usaha Ratna berkembang. Ia memang harus bekerja lebih keras, tapi pesanan yang stabil membuat dapur mereka kembali mengepul. Bima, yang mulai pulih, merasa terharu melihat istrinya begitu kuat. Aku belajar banyak dari kamu, Dik, kata Bima suatu malam. Ternyata bukan aku saja yang berjuang. Kamu lebih tangguh dari yang pernah kubayangkan. Ratna tersenyum sambil mengusap tangan suaminya. Kita berjuang sama-sama, Mas. Bukankah dulu kita janji, susah senang ditanggung bersama? Sedikit demi sedikit, keadaan mulai membaik. Walau masih pas-pasan, mereka merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Zahra tumbuh ceria, sering membantu ibunya mengambilkan gunting atau benang saat Ratna menjahit. Bima, yang kini lebih banyak di rumah, mulai mencoba pekerjaan lain yang tidak terlalu menguras tenaga, menjadi teknisi kecil-kecilan memperbaiki alat elektronik milik tetangga. Ia belajar dari pengalaman, menekuni sedikit demi sedikit. Malam-malam kembali hangat. Mereka bisa makan bersama, bercanda bersama, bahkan berdoa bersama dengan hati yang lebih tenang. Namun, jauh di lubuk hati Bima, masih ada satu tekad. Ia ingin memberikan rumah sendiri untuk Ratna dan Zahra. Ia tak ingin selamanya hidup berpindah-pindah kontrakan. Tekad itu akan menjadi mimpi besar yang kelak membimbing langkah mereka. 3 tahun telah berlalu sejak badai besar itu mengguncang keluarga kecil Bima dan Ratna. Waktu seakan menguji keteguhan hati mereka, namun di balik semua luka, mereka menemukan kekuatan baru yang tak pernah disadari sebelumnya. Rumah kontrakan mungil itu kini jauh lebih hidup. Mesin jahit Ratna sudah bukan lagi 1, melainkan 3. 2 di antaranya dibeli dari hasil keuntungan usahanya menjahit seragam sekolah. Ia bahkan mempekerjakan 2 tetangga janda yang dulu sering kesulitan mencari nafkah. Alhamdulillah, sekarang aku bisa bantu orang lain juga, kata Ratna suatu sore sambil menata kain pesanan. Senyumnya merekah, meski peluh membasahi wajah. Bima pun berubah. Ia tidak lagi menjadi sopir lintas kota yang harus meninggalkan rumah berhari-hari. Sejak sakit, ia bertekad mencari penghidupan lain yang lebih menyehatkan dan membuatnya bisa dekat dengan keluarga. Dengan modal kecil dari hasil menabung bersama Ratna, ia membuka bengkel elektronik sederhana di depan rumah kontrakan. Televisi rusak, kipas angin mati,
Bahkan rice cooker yang mogok, semua kini bisa ia perbaiki. Zahra yang dulu masih kecil kini sudah berusia 7 tahun dan mulai masuk SD. Tiap pagi, Bima selalu mengantar putrinya ke sekolah dengan sepeda motor bekas yang berhasil ia cicil. Wajah Zahra selalu berbinar penuh kebanggaan. "Abi hebat, bisa betulin apa saja," serunya. Bagi Bima, kalimat polos itu lebih berharga daripada apapun. Meski usaha mulai membaik, mereka tetap tinggal di kontrakan. Hati Bima masih menyimpan satu keinginan yang belum terwujud, memiliki rumah sendiri. Setiap kali hujan deras turun dan atap kontrakan bocor, Ratna hanya tersenyum menenangkan, tapi Bima tahu istrinya ingin hidup lebih nyaman. Suatu hari, datang kabar mengejutkan. Pemilik kontrakan, Pak Haji, berniat menjual rumah yang mereka tempati. Jika tidak sanggup membeli, mereka harus pindah dalam 3 bulan. Ratna terdiam mendengar kabar itu. "Mas, kalau kita pindah lagi, Zahra harus ganti sekolah. Usaha jahitanku juga sudah nyaman di sini. Apa kita sanggup beli rumah ini?" Bima menarik napas panjang. Harganya memang tinggi untuk ukuran mereka. Tapi ia menatap istrinya, lalu anaknya yang sedang belajar membaca. Tekadnya bulat, "Aku akan berusaha. Demi kalian berdua." Sejak hari itu, Bima bekerja lebih keras. Ia menerima lebih banyak perbaikan elektronik, bahkan rela begadang memperbaiki televisi yang rusak parah. Ratna pun menambah jam kerja menjahit, meski matanya sering perih karena terlalu lama menatap jarum dan benang. Kadang mereka kelelahan hingga larut malam, tapi setiap kali saling menatap, ada kekuatan yang membuat mereka terus melangkah. Suatu sore, datang seorang pria paruh baya membawa radio tua ke bengkel Bima. Setelah Bima berhasil memperbaikinya, pria itu bertanya ramah, "Mas Bima, sudah lama buka bengkel di sini?" "Baru 2 tahun, Pak. Alhamdulillah lumayan buat kebutuhan keluarga." Pria itu tersenyum. "Bagus. Saya lihat Mas orangnya tekun. Oh ya, saya dengar rumah ini mau dijual." Bima terkejut. "Iya, betul, Pak. Tapi terus terang, saya belum sanggup beli. Harganya terlalu tinggi." Pria itu mengangguk. "Saya kebetulan adik dari Pak Haji, pemilik rumah ini. Saya tahu kalian pasangan pekerja keras. Kalau kalian serius, saya bisa bantu bicara agar cicilan rumah ini dipermudah. Tidak perlu tunai sekaligus." Bima hampir tak percaya. "Masya Allah, serius, Pak?" Ratna yang mendengar percakapan itu menutup mulutnya, menahan tangis haru. Mereka berdua saling pandang, seakan doa-doa panjang mereka akhirnya mulai dijawab. Beberapa bulan kemudian, dengan skema cicilan yang jauh lebih ringan, Bima dan Ratna resmi membeli rumah kontrakan yang selama ini mereka tempati. Hari itu menjadi salah satu hari paling bersejarah dalam hidup mereka. "Mulai sekarang, ini rumah kita sendiri, Dik," ucap Bima sambil menyerahkan kunci pada Ratna. Ratna menatap kunci itu dengan tangan gemetar. Air matanya mengalir deras. "Mas, akhirnya kita punya rumah sendiri. Semua jerih payah kita tidak sia-sia." Zahra yang masih polos hanya melompat kegirangan. "Yey, ini rumah Zahra juga. Kita nggak usah pindah-pindah lagi." Mereka bertiga berpelukan di ruang tamu yang dulu terasa pengap, kini berubah menjadi ruang penuh harapan. Malam itu, setelah semua orang tidur, Bima duduk sendirian di teras rumah. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia teringat semua perjalanan panjang, kontrakan bocor, pertengkaran soal Dina, sakit yang hampir merenggut nyawanya, sampai perjuangan Ratna menjahit tanpa henti. Semua itu kini terasa seperti mimpi pahit yang akhirnya berbuah manis. Ratna keluar membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di samping suaminya. "Mas, aku bahagia. Bukan karena kita punya rumah, tapi karena kita bisa lewati semua badai bersama."
Bima menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Kamu itu pelangi setelah hujan, Dik. Kamu yang membuat semua luka jadi indah. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah menyerah sejak lama. Ratna tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Kita berdua saling melengkapi, Mas. Aku kuat karena ada Mas. Dan aku tahu, Zahra akan tumbuh dengan bahagia kalau melihat kita selalu bersama. Malam itu, bintang-bintang bersinar terang di langit Bandung. Bima dan Ratna menatapnya dengan hati penuh syukur. Mereka sadar, hidup tidak akan pernah lepas dari ujian. Namun selama mereka saling menggenggam, badai apapun bisa mereka lalui. Dan di sanalah, kisah keluarga sederhana ini menemukan makna sejatinya, bahwa kebahagiaan bukanlah tentang harta berlimpah, melainkan tentang cinta yang tak pernah menyerah meski diuji berkali-kali.